Alhamdulillah, semuanya baik ya. Sebagaimana Allah mengatakan, setiap hari, setiap detik, seharusnya kita harus bersyukur kepada Allah. Apalagi telah diberikan kepada kita nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga masih bisa mengikuti pelajaran Ibu hari ini. Untuk itu rasa syukur kita, untuk mencerminkan rasa syukur kita kepada Allah, ada baiknya kita berdoa sebelum memulai pembelajaran. Yang memimpin doa hari ini adalah anak soleha Ibu, yaitu Zubaidah Lubis. Dipimpin ya nak doanya. Berdoa kita mulai. Kawan-kawan, mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Pasti kepada semoga kita diberi keberkahan ketika mengikuti pembelajaran dari Ibu. Ini sebelumnya anak Ibu Sernida Lubis rapikan dulu bajunya. Iya, sampahnya di bawah misalkan. Misalkan di bawah nggak ada sampah, ambil sampahnya sayang. Iya, Bu. Biar lebih bersih ruangan kita itu. Enak nampak mata ya. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu tes dulu sudah sampai di mana semangatnya dan di mana konsentrasinya mengikuti pembelajaran dari Ibu. Iya. Tepuk semangat kita mulai. Tepuk semangat dimulai. Tepuk semangat. Tepuk semangat. Semangat. Iya, alhamdulillah masih semangat semua. Di sini nak, kita hanya sebentar pembelajarannya karena ada lagi urusan Ibu, hanya sekitar 15 menit. Jadi Ibu harapkan kepada anak-anak Ibu yang soleh dan soleha agar mendengarkan pembelajaran Ibu, dan alhamdulillah nanti Ibu harapkan masuk telinga kanan, jangan keluar telinga kiri, tapi masuk telinga kanan dan bisa diamalkan apa yang Ibu ajarkan. Karena waktunya terbatas, cuma 15 menit Ibu mengajar di sini. Kita mulai dari pembelajaran kita hari ini, yaitu adalah mengenal Asmaul Husna. Nama-nama Allah yang baik ada 5. Kita ketahui bahwa nama-nama Allah itu berapa? 99, Bu. Nama Allah ada 99. Iya, Bu. Di sini yang kita bahas adalah cuma 5. Yang kita bahas di sini cuma 5, sebentar ya nak. Di sini yang pertama kita bahas adalah tujuan pembelajarannya ya nak. Biar tahu kenapa Ibu memberikan pembelajaran Asmaul Husna hari ini. Maka tujuannya adalah yang pertama, apa tujuannya kita mempelajari Asmaul Husna? Di sini Ibu harapkan apabila kita telah mempelajari Asmaul Husna nantinya, Ibu harapkan anak-anak Ibu bisa menghafalkan Asmaul Husna dan maknanya. Di mana Asmaul Husna yang 5 ini akan kita bahas satu persatu. Kita mulai ya nak dari pengertian Asmaul Husna. Di mana Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang paling baik dan indah dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan mengetahui Asmaul Husna, kita dapat mengenal sifat-sifat Allah. Semakin kita mengenal Allah, maka kita akan semakin dekat dengan Allah.
Nah, kenapa bisa dikatakan seperti itu, Bu? Ya otomatis nah. Kalau si Siti Jubaidah tidak kenal dengan si Sarnaida Lubis, maka mereka tidak akan bisa saling menyayangi, tak kenal maka tak sayang. Begitulah kita dengan Allah. Kalau kita tidak mengenal sifat-sifat Allah, bagaimana kita mengenal Allah dengan dekat? Maka hendaknya lah kita kenal dengan sifat-sifat sehingga kita lebih menciptakan kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yang akan kita bahas adalah Al-Qawiyyu. Al-Qawiyyu, apa itu Bu Al-Qawiyyu? Al-Qawiyyu adalah Allah itu maha kuat. Jadi bagaimana cara meneladaninya, Bu? Yang pertama adalah menghadapi tantangan dengan kekuatan. Jika kamu menghadapi suatu tantangan, kamu harus kuat. Nah, kenapa harus kuat, Bu? Karena Allah itu memiliki sifat Al-Qawiyyu, kuat. Teladanilah sifat Allah itu. Teladanilah sifat Al-Qawiyyu Allah. Sehingga kamu bisa semangat lagi. Karena memiliki tantangan itu jangan mundur. Jangan pantang menyerah. Ingat, Allah itu maha kuat. Yang kedua, menjaga kesehatan fisik. Jaga kesehatanmu. Jangan sempat sakit. Ingat, Allah itu kuat. Jangan lemah. Biarpun sakit, berobat. Kalau tidak berobat, tandanya itu adalah kufur nikmat. Tidak kau syukuri nikmat yang diberikan Allah. Kau biarkan penyakitmu tak kau obati, itu tidak boleh dalam Islam. Yang ketiga, kekuatan juga mencakup kesehatan fisik. Jaga kesehatan dengan pola makan yang baik. Anak-anak ibu tadi makan tadi pagi? Makan, Bu. Iya makan ya nak, kalau ke sekolah itu harus makan. Kenapa harus makan, Bu? Harus makan yang teratur, tapi mau meneladani sifat Allah Al-Qawiyyu. Berarti harus makan. Biar pelajaran dari ibu cepat tertangkap oleh otaknya. Jangan lupa ketika makan, baca doanya biar lebih mudah menerima pelajaran, ya kan? Iya, Bu. Selanjutnya adalah yang kedua, Al-Qayyum. Apa itu Al-Qayyum? Al-Qayyum adalah Allah itu maha berdiri sendiri. Maha berdiri sendiri di sini maksudnya adalah mandiri. Bagaimana caranya, Bu, saya bisa meneladani sifat Allah Al-Qayyum? Yaitu berdiri, maha berdiri. Mandirilah. Kami mau ke sekolah, mandiri mengerjakan baju, mandiri memakaikan sepatu, mandiri ketika makan tak disuapi lagi, mandiri dia ketika ke sekolah harus diantar. Itulah salah satunya meneladani sifat Al-Qayyum. Yang ketiga adalah Al-Muhyi. Bagaimana cara meneladani sifat Al-Muhyi, Bu? Meneladani sifat Al-Muhyi, Allah itu menghidup. Syukur hidupmu. Masih diberikan Allah kita hidup, ya harus bersyukur. Allah masih memberikanku hidup. Kalau aku tidak tahu apakah besok aku akan mati atau aku masih hidup, maka harusnya aku meneladani sifat Allah yang Al-Muhyi, maha menghidupkan. Jadi dari sini dapat dipahami, nak, seharusnya rasa bersyukur itulah yang paling penting bagi kita umat Islam. Syukurilah hidupmu sebelum datang matimu. Yang ketiga, bagaimana cara meneladani sifat Al-Muhyi, Bu? Melakukan segala sesuatu dengan ikhlas tanpa ada beban. Ikhlas dan tulus. Ada kawan yang tidak berjajan, kasih bagi jajanmu. Ada kawanmu yang terjatuh, jangan disorai, bantu, ulurkan tanganmu dengan ikhlas, bukan karena nampak guru, bukan karena nampak ibu agama, kau tolong dia. Kalau nggak ada guru, kau sorai dia, jangan. Kau itu tidak meneladani sifat Al-Muhyi Allah, tapi bantulah dengan ikhlas. Termasuklah kau itu nak meneladani sifat Al-Muhyinya Allah. Selanjutnya apa, Bu? Al-Mumit. Apa itu, Bu, Al-Mumit? Allah maha mematikan. Tengok gambarnya, sayang. Anak soleh dan soleha ibu ada di situ menggunung keranda. Di dalamnya ada manusia yang sudah meninggal. Tarik ke dirimu. Seandainya aku yang di situ, ya Allah, berarti bagaimana dengan ibadahku? Jadi bagaimana meneladaninya, Bu?
selagi engkau diberikan kehidupan dunia ini, dengan adanya kehidupan yang barokah diberikan Allah sebelum datang matimu, maka usahakanlah engkau menjadi manusia yang meneladani sifat Asmaul Husnanya Allah Al-Mumit. Selanjutnya Al-Ba'is. Apa itu Al-Ba'is? Al-Ba'is adalah maha membangkitkan. Maha membangkitkannya itu ke mana, Bu? Jangan kau pikir dibangkitkan kawanmu. Tidak. Allah itu maha membangkitkan. Kita nanti kalau sudah meninggal semua akan dibangkitkan dari kubur. Jadi cara meneladaninya ke mana? Ketika kamu dalam keterpurukan, ketika kamu dalam masalah, bangkit kembali, semangat kembali. Ingat Allah memiliki sifat Al-Ba'is. Untuk mempersingkat waktu di sini, Ibu bagi kita menjadi 3 kelompok. Karena waktunya sedikit, maka 1 kelompok nanti yang maju ke depan. Tapi mengerjakannya semuanya, 3 kelompoknya. Karena nanti yang Ibu tunjuk belum tentu kelompok 1, belum tentu juga kelompok 2, belum tentu juga kelompok 3. Jadi harus saling mengerjakan 3 kelompoknya. Dalam diskusi tidak boleh ada yang lemah atau mau tertidur kayak si Sarifuddin nanti kayak si Mahmuddin. Bisa saja itu nanti tertidur, terbiasa dia karena ini tugas kelompok. Ngapain aku aktif? Bagus 1, nanti bagus semua. Jangan ya, harus aktif. Misran, ngapain kau di situ Misran? Dengarkan Ibu. Jangan main-main ya Nak. Kalau Ibu agama yang masuk, jadilah anak soleh. Kau itu bandelnya. Sekarang dari kelas 3 kau yang bandel. Sekarang udah Ibu jempol, kau menjadi murid yang baik sekarang. Soleh ya Bu, soleh ya Mang. Masya Allah. Dia tidak tahu itu. Jangan main-main sama si Misran. Bisa saja nanti ini si Misran ini jadi juara 1 ini di kelas kita. Alhamdulillah. Tapi Ibu kan mantap kali Bu, makanya saya termotivasi untuk ikut terus. Ya, Mang. Harus dimotivasi. Kalau enggak Ibu motivasi kau nanti kemana lah itu? Biarkan aja juara sekian. Tapi kalau sering Ibu kasih motivasi, Ibu yakin seorang anak yang soleh Misran Hasibuan akan menjadi juara nanti di kelas ini. Tepuk tangan. Lanjut ya sedikit lagi waktunya. Yang tugas untuk kelompok 1 diketuai oleh anak kami, anak Soleha Ibu Jurayanti. Ketua kelompok 2 anak Soleha Ibu Hertika Rahayu. Kelompok 3 anak Soleh Ibu Mahmuddin Karim El Amin. Anggotanya aktif dalam tugasnya. Yang pertama soal untuk kelompok 1, apa makna dari Asmaul Husna Al-Qawiyu bagi kehidupan kita? Yang kedua, bagaimana cara kita meneladani sifat Al-Qawiyu? Yang ketiga, bagaimana kita bisa menerima takdir termasuk kematian dengan sabar dan ikhlas? Dijawab ya Nak, waktunya 3 menit. Wih, kok sedikit kali Bu? Iya, karena ini hanya sebuah soal untuk berpikir. Pikirkan, karena dia soalnya membuat di kehidupan nyata yang Ibu buat. 5 menit, Ibu tunggu 3 menit, Ibu tanya, apa sudah siap? Dikerjakan anak-anak Ibu. Iya, untuk kelompok 1. Untuk kelompok 1 siap? Sudah Bu. Kelompok 2. Kelompok 3. Belum Bu. Kelompok 3, Mahmuddin. Belum siap Bu. Janganlah kayak gitu, Mang. Bagaimana kita bisa menerima takdir? Ingat takdirmu yang diberikan Allah, kau kan ganteng, Mang. Itu bisa kau contohkan. Takdir, menerima takdir kegantenganku Bu, buat di situ. Sudah, itu. Sudah Jadi, siap Bu. Untuk selanjutnya, karena Ibu bilang tadi harus dikerjakan bersama-sama, waktunya sebentar lagi, Ibu tunjuk kelompok 2, anak Soleha Ibu Hertika Rahayu untuk mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Baik, pertanyaannya bagaimana kita mendapat dalam menghadapi kesulitan hidup. Yang pertama,
berani menghadapi kesulitan, mencari pelajaran dari kegagalan, tidak menghadapi perubahan, berdoa dan bersyukur. Terima Iya, kasih, Bu. tepuk tangan. Alhamdulillah. Nah, jawabannya bagus, sesuai dengan kehidupan nyata. Selanjutnya adalah kesimpulannya, Nak. Untuk minggu depan yang kelompok 1 dan kelompok 1 dan kelompok 3 Ibu suruh lagi mempresentasikan di depan kelas. Ini kesimpulan Ibu Tari. Kelima Asmaul Husna ini mengajarkan kita tentang kekuatan Allah dalam mengatur, memberi hidup, mengambil nyawa, dan membangkitkan kembali. Meneladani sifat-sifatnya dalam kehidupan sehari-hari dapat membuat kita lebih kuat, sabar, dan bertanggung jawab. Kita juga diajarkan untuk selalu mengingat Allah dalam setiap aspek kehidupan, menjalani hidup dengan penuh makna, dan memberikan manfaat bagi sesama. Demikian pembelajaran kita hari ini anak-anak Ibu, anak soleh dan soleha Ibu. Jika ada kesalahan Ibu hari ini, Ibu minta maaf, kepada Allah Ibu minta ampun. Pelajaran kita untuk selanjutnya adalah mendiskusikan atau mempresentasikan hasil diskusi kelompok 2 dan kelompok 3. Baru lanjut kita ke materi. Ya, Bu. Demikian untuk hari ini, Nak. Wabillahi